Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kali ini kita akan membahas seorang Ustadz Abdul Somad terkait dengan pernyataannya antara Israel dan Palestina. Ustadz Abdul Somad mendukung Palestina dalam peristiwa yang sedang terjadi. Ustadz Abdul Somad mengatakan cita-cita Palestina yaitu mati syahid. Ia juga menghimbau kota Medan pada khususnya dan pada umumnya yaitu Sumatera Utara untuk siap mati syahid, ya ungkapnya. Nah, teman-teman, ceramah Ustadz Abdul Somad ini bukan situasi menjadi damai, bukan situasi yang menjadi baik. Ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini adalah ceramah-ceramah yang adanya indikasi provokatif keadaan, ya. Harusnya kita orang Indonesia memberikan ceramah penyejuk atau mencari solusi terkait dengan Israel dan Palestina. Apa yang terjadi di dalam ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad? Adanya indikasi untuk memprovokasi keadaan yang sedang terjadi di sana. Saudara, pernyataan-pernyataan orang seperti ini merupakan pernyataan yang adanya hasutan, ya, di dalam situasi yang dialami oleh Israel dan Palestina. Jadi ceramah-ceramah seperti ini bukan semakin damai, bukan semakin baik, namun semakin ricuh dan gaduh. Ya teman-teman, hati-hati ceramah-ceramah seperti ini, ya, supaya kita lebih bijak lagi di dalam menanggapi atau menyimak ceramah-ceramah orang-orang seperti ini. Oleh karenanya, mari kita simak videonya berikut ini. Cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka campur berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran. Waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tablik akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah. Tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Nah teman-teman, sebelum saya menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad, apakah benar klaimnya, ya,
terkait dengan Israel dan Palestina, di dalam pernyataannya seolah-olah Israel adalah bangsa yang paling jahat, yang kejam terhadap Palestina. Oleh karenanya, saya hadirkan orang Israel sendiri sekaligus menghantam kepala Ustadz Abdul Somad atau mengcounter narasi-narasi Ustadz Abdul Somad berikut ini. Aku mulai lihat memang mereka selalu Israel ini, Israel begini, Israel begini, Israel jahat, Israel jahat. Aku mengerti kenapa, aku mengerti alasannya. Tapi mereka main sama semua penduduk karena mereka ambil setengah dari ceritakan kepada penduduk, baru penduduk mengerti hanya setengah dari cerita. Artinya mereka engineer cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel. Apakah jelas? Ya, ya. Nah, jadi itu yang aku diberitakan. tidak bilang Israel di sempurna. media, Aku tidak bilang Israel sempurna. Betul ada konflik, ada politik di sini kadang, tapi Israel bukan hanya tanah yang konflik. Dan Israel jauh lebih beda dari apa yang mereka menceritakan di sana. Mereka bicara Israel jihad, Israel Palestina. Maaf, ada juga sebelah lain untuk cerita ini. Kenapa mereka tidak menceritakan yang baik juga? Kenapa mereka tidak menceritakan juga Israel bantu Palestina? Kenapa mereka menceritakan Israel kasih ke Gaza air, electricity, bantuan, makanan, uang, semua? Kenapa mereka menceritakannya hanya yang jahat saja? Saya bilang, waduh, belum ada orang, belum ada channel, belum ada orang, belum ada sesuatu yang dilakukan untuk bantu berubah cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel dan memberikan kepada mereka informasi yang benar. Ya, itu. Dan Jadi itu yang membuat tidak berimbang itu ya. Ya, itu yang mendorong saya membuat Channel ini ya. Channel ini supaya betul-betul mereka akan dengar yang baik. Dan contoh paling bagus ada perang di sama Gaza, mereka langsung dengar, wah Israel bom Gaza. Tapi semua di belakangnya atau semua sebelumnya mereka tidak dengar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin Bang Gepa, soalnya kan di mata mayoritas orang Indonesia itu, terutama saudara-saudara kita yang Muslim itu, Israel itu adalah bangsa yang sangat katanya biadab, tidak berperi kemanusiaan. Karena bangsa Israel itu memperlakukan Gaza secara tidak manusiawi. Apakah itu benar apa enggak? Soalnya kan banyak juga media-media yang menceritakan, oh Israel itu sangat tidak punya pri kemanusiaan. Mereka membombardir tempat-tempat penduduk di mana banyak anak-anak, masyarakat biasa. Itu yang menjadi mengalami musibah karena peperangan itu. Gimana Bang Geba? Coba jelaskan sedikit. Biar saudara-saudara saya yang di Indonesia mendapat pencerahan. Ya. Soalnya kan silakan. seperti yang kita tahu, bangsa Yahudi itu kan 70% seperti yang Abang bilang itu tadi Yahudi, bukan Kristen ya. Cuman impact dari permasalahan yang terjadi konflik antara Israel sama Gaza itu jadi ke umat Kristen yang ada di Indonesia. Saya senang sekali Bapak tanya. Gini, memang betul diceritakan di media di Indonesia, Israel memang bom penduduknya di situ itu mungkin 10% benar dan 80% atau 90% tidak benar. Kenapa? Apakah Israel bom di Gaza? Yes, Israel bom di Gaza. Tapi saya bisa janji kepada Anda, tidak ada bangsa dan tentara yang baik hati kepada musuhnya seperti Israel.
Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas. Hamas atau Gaza dikuasai oleh Hamas. Kalau orang Palestina tentu saja tidak bisa menjelaskan semua dan semua politik dan semua sejarah yang berumur ribuan tahun dan konflik yang sangat susah dalam beberapa menit. Tapi in general, kalau orang Palestina sekarang dibagi kedua. Ada orang Palestina yang di otoritas Palestina yang dikuasai oleh Mahmoud Abbas di daerah West Bank, dan ada daerah Gaza. Daerah Gaza dikuasai bukan oleh otoritas Palestina, oleh Hamas. Nah, mohon maaf, itu bukan cara pikiran saya, itu definisi, by the definition. Hamas itu orang teroris dan mereka tidak peduli penduduknya. Gaza sekarang bisa menjadi kota luar biasa dengan turisme, dengan ekonomi sendiri semua. Sampai tahun 2005 Israel menguasai di Gaza. Dan mereka minta Israel keluar supaya mereka akan hidup sendiri. Ada janjian damai. Janjiannya bilang, oke, Israel akan keluar dari Gaza, kasih mereka proyek yang tinggal di sana, dan tarik pemukiman Yahudi dari situ keluar. Artinya pemerintah Israel tarik pemukiman Yahudi dari Gaza supaya mereka akan dapat daerah sendiri. Mereka harus kasih apa? Damai. Tapi pada waktu Hamas menguasai, damai tidak ada. Semua uang mereka dapat, mereka investasi dalam teror. Mereka investasi dalam teror, beli rudal, beli semua. Kita harus beda, pisah di antara penduduk Gaza dan pemimpin mereka. Israel, pemerintah Israel dan penduduk Israel tidak ada masalah dengan penduduk di Gaza. Sebaliknya, kami kasihan sama orang Gaza. Kami kasihan banget sama orang Gaza karena betul-betul hidup mereka susah. Mereka betul disiksa oleh Hamas. Nah, Hamas, kalau boleh masuk ke site mereka, Hamas tujuan, semua ideologi Hamas. Langkah yang pertama dan ideologi Hamas dari awal itu adalah musnahkan Israel. Mereka tidak mau diskusi dengan Israel, mereka tidak mau kerja sama Israel, mereka punya salah satu dari ideologi yang pertama, mereka musnahkan Israel. Jadi kalau mereka mau berantem sama Israel, dan selalu mereka mulai duluan, itu yang tidak diceritakan di Indonesia, karena sebelum Israel bom, Hamas sudah tembak ribuan. Tahun 2014 yang saya cerita tadi itu contoh paling bagus. Israel mulai tembak hanya sesudah Hamas tembak ribuan rudal atas Israel. Masalahnya gini, Hamas itu organisasi teror, dia tidak peduli penduduknya. Jadi kalau dia tembak rudal dari mana? Dari rumah orang penduduk, dari masjid, dari rumah sakit, dari sekolah anak-anak. Kenapa? Karena kalau Israel mau balas, Israel harus balas di situ orang penduduk. Nah, itu bikin masalah buat Israel. Gimana kalau Israel akan balas, pasti orang penduduk akan dibunuh. Itu memang bikin dilema susah di Israel. Jadi Israel awalnya tidak tahu bagaimana bisa balas. Akhirnya mereka putuskan begini, Israel akan balas, tapi sebelum Israel balas, mereka kasih 3 kali peringatan kepada mereka di mana dan kapan mereka akan bom. Jadi contohnya, Hamas sekarang siapkan di atas rudal, atas rumah penduduk, dan tembak rudal atas Israel. Ada korban di sini. Ada orang Israel yang mati. Israel coba omong sama Hamas, berhenti, mereka tidak mau. Akhirnya Israel mau balas. Jadi mereka balas, tapi sebelum mereka balas, mereka kasih peringatan, hati-hati keluar dari rumah ini, karena sebentar lagi kita akan bom. Nah, saya belum pernah lihat 2 negeri atau 2 negeri, bangsa, whatever, bagaimana apapun yang kata terpilih, yang perang di antara mereka, dan satu sebelah kasih peringatan ke musuhnya di mana dan kapan mereka akan menyerang. Karena Hamas juga tahu dan lari.
itu betul-betul sesuatu yang aneh. Bagaimana Israel bisa kasih mereka peringatan? Karena mereka pasti lari. Israel tahu mereka lari, dan ini persis alasannya, supaya bisa kasihan atas orang penduduknya. Nah, kalau dari sebelah Hamas, makin korban ada di Gaza, makin propaganda anti-Israel. Karena kalau Hamas cara perang biasa, konvensional, tidak mungkin bisa musnahkan Israel saat ini. Cara yang mana mereka bisa menang Israel dan hancurkan Israel? Cara media. Cara media untuk menghancurkan nama Israel. By the way, selama perang di Israel, Gaza dapat air dari mana? Israel. Electricity dari mana? Israel. Semen untuk membangun terowongan, ya, yang mereka coba serang sama Israel, mereka dapat dari Israel. Uang, obat. Kalau ada orang yang sakit kanker di Gaza, Israel terima mereka. Ada aturan pasti, tapi Israel terima mereka dan kasih dia bantuan. Itu sebagian yang tidak diceritakan di Indonesia. Apakah Israel sempurna? Tidak. Israel tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia. Tapi kalau ada perang, tidak mungkin Israel akan langsung bom orang penduduk. Pasti mereka kasih peringatan dulu. Nah teman-teman, narasi-narasi yang dibangun oleh Ustadz Abdul Somad sama sekali tidak mendamaikan. Pada narasinya seolah-olah orang Israel yang paling kejam, jahat terhadap Palestina. Ya, berdasarkan informasi dari video yang kedua tadi, orang Israel sendiri memberitakan bahwa di Palestina ada beberapa kelompok tertentu, yaitu salah satunya adalah Hamas, ya, yang tidak suka terhadap Israel. Kelompok Hamas ini yang selalu membuat keributan. Mereka yang pertama sekali menyerang Israel, melakukan pemberontakan terhadap Israel. Bahkan diberitakan ketika Israel membalas balasan dari kelompok Hamas ini, ya, Israel memberikan informasi supaya warga Palestina mengungsi sebelum mereka melakukan penyerangan. Bukannya itu Israel juga membantu Palestina. Ya, Israel sendiri membantu Palestina. Harusnya Indonesia dalam masalah ini tidak memihak, ya, tidak memihak. Harusnya ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad sebenarnya mendinginkan situasi dan memberikan satu informasi yang baik dan mendidik publik supaya adanya hati untuk mendoakan supaya kedua negara ini bisa damai. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad bukan mendamaikan, namun pernyataan-pernyataannya atau ceramah-ceramahnya yang mengandung provokatif, ya. Jadi kalau kita melihat tadi video yang kedua, di mana orang Israel sendiri menceritakan bagaimana orang Israel mengasihi, ya, Palestina, ya. Mereka menyalurkan air dan bahkan mereka mengirim bahan pokok yaitu makanan. Dan di dalam ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad seolah-olah bangsa Israel yang paling jahat, ya. Jadi sekali lagi harusnya Indonesia menjadi pedamai, ya. Indonesia tidak boleh memihak, ya. Indonesia menjadi penengah, bukan provokatif, melainkan memberi solusi. Ya, pada ceramah Ustadz Abdul Somad, sekali lagi hati-hati pada seluruh warga Indonesia dan khususnya Kota Medan dan pada umumnya Sumatera Utara, ya. Hati-hati di dalam ceramah-ceramah orang seperti ini, karena ceramah-ceramah seperti ini adanya indikasi provokatif terkait pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya ia mengajak untuk mati syahid dalam membela Palestina. Saya orang Sumatera Utara, saya tidak setuju dan saya kutuk keras pernyataan Ustadz Abdul Somad demi membela Palestina. Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya tidak boleh memihak, ya, antara Israel dan Palestina. Indonesia menjadi pendamai dan penengah antara dua negara tersebut. Indonesia memberi solusi, bukan menimbulkan atau memunculkan kegaduhan dan kericuhan terhadap
peristiwa yang telah terjadi antara Israel dan Palestina. Indonesia memberi solusi untuk bisa damai kedua negara ini dan bukan memprovokasi keadaan. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.